Ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, ya. Hari ini kita belajar bagaimana tentang keluarga sehat, gitu ya, keluarga yang sehat. Nah, mungkin kalau kita mengatakan keluarga yang sehat, kita semua mau memiliki keluarga yang sehat. Ya, tapi apakah keluarga kita sudah sehat? Sehat, ya. Tapi apakah sehat secara utuh, secara menyeluruh? Sudahkah? Ada yang mengatakan, wah, keluarga saya sudah. Oh, belum. Keluarga saya sakit. Sakit apa gitu ya. Nah, saudara-saudara, kita tahu bahwa di dalam setiap keluarga kita pasti ada kekurangannya ya. Ada kekurangan di tengah-tengah keluarga kita. Tapi kita boleh bersyukur kalau kita boleh ada di tengah-tengah. Bukan karena kebetulan. Tapi Tuhan menempatkan kita ada di tengah-tengah keluarga kita. Untuk itu, kita harus mengetahui bagaimana peran kita sesungguhnya di dalam kehidupan kita. Ya, saudara-saudara, kita akan melihat dulu apa sih arti keluarga, gitu ya. Nah, ini saya ambil beberapa, tentu banyak sekali definisi keluarga, tapi ada dua yang saya ambil. Arti keluarga ini adalah kelompok sosial yang memiliki karakteristik tinggal bersama, terdapat kerjasama ekonomi, dan terjadi proses reproduksi. Ya, ini dari George Murdoch. Nah, kemudian yang berikut adalah rumah tangga yang mempunyai hubungan darah atau perkawinan atau menyediakan terselenggaranya fungsi-fungsi instrumen mendasar dan fungsi-fungsi ekspresif keluarga bagi para anggotanya yang berada dalam suatu jaringan Hill. Dari kedua definisi ini kita melihat bahwa ada 3 karakteristik yang utama karena perkawinan, ya, karena pernikahan. Kemudian yang berikut adalah terjadinya reproduksi, ya, artinya ada keturunan, ada prokreasi di sini. Lalu yang berikut adalah kerjasama ekonomi. Di dalam keluarga tentu bukan hanya mementingkan tentang ekonomi ya, tetapi ada kebutuhan ekonomi yang harus dipenuhi tentunya. Nah, saudara-saudara, sekarang kita melihat dulu di dalam keluarga ini. Keluarga adalah kelompok kecil gitu ya, kelompok terkecil dari masyarakat, dari bangsa kita, tetapi kelompok yang paling penting di dalam kehidupan di seluruh dunia. Kenapa demikian? Kenapa kita mengatakan bahwa keluarga yang terpenting? Karena semua peristiwa di dalam setiap kehidupan kita sehari-hari disebabkan oleh anggota keluarga. Jadi saudara melihat di sini ya, ada keluarga. Ya, ada keluarga paling kecil dari semua jaringan, ya, dari semua lingkaran. Paling kecil, tetapi paling penting. Karena dari sinilah, dari anggota keluarga ini terbentuklah satu kumpulan yang kalau kita sebagai orang Kristen tentu kumpulan di gereja, ya. Kalau keluarga kita baik, gereja kita akan baik. Kalau keluarga kita tidak baik, maka gereja juga tidak baik. Jadi saudara-saudara, kita bisa melihat di sini bahwa dari keluarga bisa menghasilkan orang-orang yang baik, bisa juga menghasilkan orang-orang yang rusak, ya. Kemudian dari gereja berkembang menjadi masyarakat, ya. Pengaruh dari keluarga di dalam gereja juga pengaruh di dalam kehidupan masyarakat yang lebih luas, dan terlebih lagi, ya, akan berpengaruh terhadap negara kita. Nah, saudara-saudara, baik buruknya gereja, baik buruknya masyarakat, baik buruknya negara, itu tergantung daripada anggota keluarga yang dikatakan kecil. Melalui keluarga bisa menghasilkan orang-orang besar, tokoh-tokoh yang luar biasa di dunia, tetapi juga bisa menghasilkan orang-orang yang paling rusak sekalipun. Jadi, keluarga bisa menjadi tempat dibesarkan orang-orang ternama, orang-orang yang berpengaruh besar, tapi juga bisa menghasilkan orang-orang yang merusak, baik di gereja, baik di masyarakat, maupun di dunia. Kalau demikian, mungkinkah dari kita nih ya, mempunyai keturunan yang bisa menjadi tokoh-tokoh yang besar? Saya siapa ini? Saya manusia biasa, yang tidak punya keturunan darah biru gitu ya. Bagaimana mungkin saya bisa menghasilkan tokoh besar? Siapa bilang? Kita bisa lihat contohnya ya. Maria. Maria siapa? Ibu Yesus.
yang dianggap rendah dari keluarga miskin, tapi Tuhan bisa pakai menjadi ibu dari penyelamat seluruh dunia. Jadi saudara bisa bayangkan, dari keluarga yang kecil bisa dipakai Tuhan untuk mempengaruhi seluruh bangsa di dunia, ya. Jadi untuk itu kita harus pelihara kehidupan keluarga kita dengan sebaik-baiknya. Untuk itu mari kita lihat dulu struktur keluarga kita, ya. Sebelum kita masuk, kita baca dulu Alkitab, ya. Dari Efesus 5 ayat 22 sampai 25 dan ayat 33. Kemudian dilanjutkan dengan Efesus 6 ayat 1 sampai 4. Saya akan baca bergantian. Saya baca ayat 22, ibu-ibu dan bapak-bapak ayat 23 dan begitu selanjutnya. Efesus 5 ayat 22 sampai 25 dan ayat 33 serta Efesus 6 ayat 1 sampai 4. Demikian firman Tuhan. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena itu, sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Bagaimanapun juga, ayat 33, bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Satu. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu janji, suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini. Dan kamu bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Saudara-saudara, yang pertama kita lihat di sini, ya, ada dalam satu keluarga tentu harus ada suami, ya, ayah, harus ada istri, ya, ibu, kemudian ada anak-anak. Lalu kita lihat di sini, ayah, suami, laki-laki, ya. Ibu seorang perempuan, ya, istri, ibu, perempuan. Jadi tidak ada pasangan laki-laki dan laki-laki lalu menjadi suami dan istri, ya. Yang satu jadi laki-laki, yang satu jadi perempuan, tidak ada. Tuhan mengatakan bahwa di dalam pernikahan hanya ada satu laki-laki dan satu perempuan. Dan kalau dikaruniai anak-anak, itu adalah anugerah Tuhan tentunya. Nah, saudara-saudara, yang pertama kita lihat di sini yang dikatakan di dalam firman tadi, hai istri, ayat 22, ya. Taatilah, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan, ya. Jadi istri tunduklah kepada suamimu, bukan tanduk, ya. Tunduk. Beda, A sama U beda, ya. Nah, tunduk di sini adalah bukan berarti suami kita adalah lebih tinggi, ya. Tetapi sebagai pemimpin. Karena ingat, di dalam keluarga kita, kepala daripada rumah tangga kita ada Yesus di atasnya, ya. Keluarga kita kepalanya adalah Kristus, Tuhan kita. Nah, kemudian dikatakan bahwa tunduklah kepada suamimu ini adalah sebagai pimpinan di tengah-tengah keluarga. Karena kita tahu bahwa suami istri di dalam posisi yang setara. Bukan yang satu lebih tinggi, satu lebih rendah. Tetapi setara, cuma ada satu pemimpin di dalam keluarga. Kalau di dalam kapal ada dua nakoda, nanti yang satu bawa ke sana, satu bawa ke sini. Jadi satu, ya, pimpinan. Yang berarti di sini tidak ada mendominasi, ya. Tidak ada yang paling hebat, tapi saling menghargai dan saling menghormati. Kewajiban istri di sini tunduk gitu, ya, dan rendah hati. Rendah hati di sini termasuk menghormati adalah bentuk ketaatan kita kepada Tuhan. Kalau ketika kita menghormati suami kita, ketika kita tunduk kepada suami kita, itu berarti kita juga tunduk kepada Tuhan. Kalau kita tunduk kepada Tuhan, maka kita tunduk kepada suami kita, ya. Dan di dalam ketaatan ini kita bisa belajar untuk mengendalikan ego kita masing-masing, gitu, ya. Ketika kita punya keinginan tapi kita punya pimpinan, berarti kita harus taat, tunduk kepada pimpinan di atas kita, ya.
Nah, suami sebagai kepala adalah pemimpin di dalam keluarga, juga sebagai tempat perlindungan. Jadi di sini bukan dia yang mempunyai otoriter, yang memimpin dengan otoriter, lalu semua harus ditindas gitu ya. Semua harus turut kepada dia. Tetapi di sini pimpinan adalah juga tempat perlindungan, di mana keluarga boleh mencari tempat perlindungan yang nyaman ketika ada bersama dengan suami tentunya. Dengan melakukan kewajiban kita menghormati Tuhan ya. Ketika kita melakukan kewajiban kita tunduk kepada suami, itu berarti kita menghormati Tuhan. Juga dilakukan tanpa paksaan, tapi dengan sukacita dan kerendahan hati. Hal ini berarti ketika kita melakukannya menyenangkan Tuhan dan juga menyenangkan suami dan tentu dengan di tengah-tengah keluarga kita. Karena kita ingat di balik suami yang sukses ada istri yang hebat ya, istri yang hebat. Jadi jadilah istri-istri yang penolong, bukan penongrong atau penodong gitu ya. Beda ya. Jadi jadilah penolong bukan penodong gitu ya. Kita sudah jadi penolong atau penodong? Kadang-kadang penolong, kadang-kadang nodong juga gitu ya. Habis bulan Pak gitu ya. Nah, saudara-saudara, kalau demikian, bagaimana kalau istri ini memiliki potensi atau posisi lebih tinggi jabatannya dari suaminya? Bagaimana? Jadi tetap aja harus tunduk. Wah, luar biasa ya. Udah pintar-pintar ibu-ibu di sini ya. Pasti kita tahu teorinya ya, harus tunduk. Tapi begitu kenyataan dijalanin. Ya kadang-kadang di dalam pekerjaan mungkin wanita lebih memiliki posisi yang lebih tinggi dari suaminya. Tetapi ingat, di dalam keluarga tetap kepala adalah suami ya. Bukan berarti suami itu harus menuruti keinginan si istri sama ketika dia memimpin di dalam satu perusahaan atau kantor. Nah, di pekerjaan bisa-bisa saja jabatan istri lebih mentereng dari suami, tapi di rumah suami tetap pimpinan yang harus dihormati. Ya, disinilah istri bisa melatih bagaimana mengendalikan egonya gitu ya. Kemampuan dia lebih tinggi, tapi dia harus bisa tunduk kepada suami. Bukan karena dia tidak mampu, bukan ya, tapi karena dia tahu posisi suami itu lebih tinggi dari dia. Ketika mengambil keputusan, kadang-kadang suaminya lelet banget gitu ya. Ada yang saya kenal, aduh sebenarnya saya udah tahu sih keputusannya gitu. Nunggu suami lama banget gitu ya. Tapi dia belajar untuk sabar gitu ya. Sebenarnya saya udah tahu sih jawabannya. Ya cuman dia berusaha untuk menggali suaminya, kasih jawaban dulu gitu ya. Walaupun dia bisa memberikan masukan-masukan kepada suami tentunya. Nah, kemudian kita melihat kalau suaminya gitu ya, kan dikatakan tunduklah. Kalau si suami ini tidak benar, apa sikap dari si istri? Tunduk terus? Apa yang dikatakan suami tunduk terus? Hah? Enggak ya? Berantem ya. Ayo, pengalaman ibu-ibu banyak kan? Banyak. Nah, ketika ada suami yang mungkin mengambil keputusan yang tidak benar, bukan berarti kita ikut. Tunduk bukan berarti mengikuti ya. Karena kita punya batasan tentu, kebenaran yang mana, dan kita punya otoritas yang lebih tinggi, Tuhan. Jadi dasarnya adalah kebenaran dari Tuhan. Ya. Ketika ada hal-hal yang tidak benar, ya kita perlu sampaikan dengan secara baik-baik. Bukan berarti langsung ditembak langsung gitu ya. Ya harus perlu bijaksana. Ketika kita mengungkapkan apa yang tidak sesuai dan tidak cocok dengan pandangan kita tentunya. Tapi bukan berarti harus menuruti segala sesuatu yang diminta. Kemudian kita melihat suami ya, dari pihak suami apa yang harus dilakukan? Kasihilah istrimu ya. Jadi suami istri ada peran masing-masing. Ketika istri tunduk
kepada suami, maka suami akan mengasihi istri. Harusnya timbal balik ya. Jadi bukan sepihak, si istri hanya tunduk, tapi si suami menindas dia, tidak pernah mengasihi dia. Tapi Tuhan memerintahkan juga, kasihilah istrimu. Jadi ada hubungan timbal balik antara suami dan istri ya. Tunduk timbal balik dengan saling mengasihi. Artinya di sini suami pun rela membagi diri dan menderita untuk orang lain. Dalam hal ini adalah istri dan keluarganya tentunya ya. Jadi bukan karena ego dia harus mengikuti keinginan dia terus, tapi tentu harus ada kasih di dalam tindakan dari suami. Kasih suami mengakibatkan istri tunduk. Tindakan istri yang tunduk mengakibatkan suami mengasihi istri. Jadi ada timbal baliknya ya. Dan kembali lagi, bagaimana jika suami tidak mengasihi? Bagaimana jika suami tidak mengasihi? Kita tetap tunduk? Boro-boro dikasihi gitu ya. Bahkan ada kekerasan dalam rumah tangga. Apa yang harus kita lakukan? Tetap aja tunduk? Keluar tanduknya ya. Kalau tadi tunduk, sekarang keluar tanduknya. Berdoa, wih luar biasa ya. Nah ketika kita menghadapi keluarga-keluarga yang mungkin kita katakan satu yang tidak lazim gitu ya. Ketika ada KDRT di dalam rumah tangga, apa yang harus kita lakukan? Apakah kita harus diam? Terus tunduk saja? Tentu tidak ya. Tentu ada hal-hal yang perlu diperbaiki di tengah keluarga ini. Mungkin nanti kita bisa lanjut kenapa sampai terjadi demikian gitu ya. Tetapi dalam hal ini tentu sang istri pun harus punya batasan ya. Sampai di mana tunduknya. Ketika melakukan hal yang tidak benar, ya tidak harus dilakukan juga gitu. Tetapi kebenaran kita mendasar kepada kebenaran firman Tuhan. Nah kita tahu bahwa sebagai orang tua ini adalah satu jabatan istimewa yang Tuhan berikan kepada kita. Semua jabatan bisa digantikan posisinya ya. Sekarang jadi pimpinan, besok sudah pensiun, ganti lagi dong orang lain gitu ya. Sekarang menjadi presiden, 5 tahun lagi mungkin bisa terpilih 2 kali, tapi setelah itu ganti lagi presiden. Jabatan tidak menetap, tetapi sebagai orang tua tidak pernah hilang jabatan ini ya. Jadi suatu hak yang istimewa Tuhan berikan kepada kita. Ayah ibu tidak bisa digantikan oleh apapun juga. Nah saudara-saudara, ketika kita sebagai suami istri ya, nanti punya anak, kemudian punya menantu, punya cucu gitu ya. Ingat, peran kita hanya sebagai orang tua. Ketika anak-anak kita sudah dewasa, sudah menikah, ya kita harus lepaskan mereka untuk berkeluarga ya. Kadang-kadang ke ibu-ibu mertua atau bapak-bapak mertua ikut campur gitu ya. Ya, kita harus tahu batasan. Biarlah mereka keluarga inti mereka adalah suami, istri dan anak-anak mereka. Begitu juga kita ya. Kemudian yang berikut adalah kita lihat di sini adalah posisi dari anak. Hai anak, ya, taatilah orang tuamu. Nah di sini kita bisa melihat bahwa tadi, hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Jadi bukan cuma pasangan suami istri, ayah ibu yang diperintahkan Tuhan, tapi anak-anak pun diberikan kewajiban untuk mentaati orang tua. Orang tua tunduk kepada Allah, maka anak-anak juga hormatilah orang tuamu. Ya, di dalam hukum yang kelima pun, hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut usiamu ya. Jadi di sini kita bisa melihat hormatilah ayah dan ibumu. Kita tidak boleh melawan Bapa kita di surga ya. Kita punya Bapa yang di atas. Kita tidak bisa melawan dan tidak boleh melawan dia, karena dia adalah sumber kehidupan kita. Dia lebih tahu dari segala sesuatu apa yang kita butuhkan, lebih dalam dari apa yang kita ketahui ya. Untuk itu kita perlu mentaati orang tua kita seperti kita mentaati Bapa kita di surga. Nah, saudara-saudara, ketika kita melihat di sini ada hak dan kewajiban antara orang tua kepada anaknya. Anak harus taat kepada orang tua, tetapi
orang tua juga dikatakan jangan sakiti hati anak-anakmu, ya. Ada hubungan timbal balik lagi antara orang tua dengan anak. Ada hak dan kewajiban masing-masing. Tuntutan pertama diberikan kepada orang tua, baru kepada anak. Karena orang tua sebagai orang yang lebih dewasa tentunya. Kadang-kadang anak juga tidak menghormati orang tua. Nah, kita harus melihat kenapa alasan anak tidak menghormati orang tua. Kadang-kadang ketidakjelasan gitu ya, daripada tanggung jawab atau peran daripada orang tua dan anak dalam keluarga. Ya, seringkali orang tua begitu otoriter atau orang tua begitu membiarkan anak-anak melakukan apa saja. Nah, sehingga tidak jelas tanggung jawab daripada anak-anak itu. Dan dikatakan, hai bapak-bapak, jangan sakiti anak-anak. Kenapa sebut bapak bukan ibu? Kok bapak yang menyakiti ya? Ibu nggak pernah? Hah? Karena sering emaknya udah ngomel katanya tadi udah biasa gitu ya, nggak sakit gitu ya. Tapi kita melihat bahwa perintah ini diberikan kepada pimpinan daripada keluarga. Tentunya berlaku juga buat kita semua ya. Jadi bapak-bapak jangan sakiti anakmu. Kita boleh menasihati anak, kita boleh menegur anak, tapi jangan sakiti hati anak. Jadi ketika kita marah, kita menegur kesalahannya, tapi jangan dengan penuh emosi, gitu ya. Kita kendalikan emosi supaya tidak terjadi hal-hal yang menyakitkan buat anak ini. Nanti kalau kita melihat ketika ada anak-anak yang sudah tersakiti, itu akan menjadi trauma di dalam kehidupan dia, yang akan berlanjut juga di dalam keluarganya, ya. Karena kita tahu bahwa kewajiban orang tua terhadap anak juga adalah mengasihi. Mengasihi walaupun Tuhan sudah memberikan kuasa sebagai pemimpin, tidak boleh menyalahgunakan kuasa ini, ya. Jangan menggunakan kekerasan yang tidak sepantasnya. Bolehkah kita memukul anak? Boleh. Pantatnya katanya. Katanya di sini pantat penuh dengan daging gitu ya. Jadi kalau dipukul nggak gitu sakit ya. Jadi ada tempat untuk memukul, jangan kepala lah ya. Nanti berdampak yang lain. Nah, saudara-saudara, saya pernah punya pengalaman gitu ya. Ketika saya marah anak saya, biasanya kepada yang laki-laki itu. Padahal anak saya sih nggak bandel-bandel amat ya. Kalau bapaknya bilang, anak saya yang laki ini bandelnya hanya 10% dari kenakalan suami saya. Tapi ya kita sebagai ibu-ibu juga melihat, ya kadang-kadang nakal gitu. Karena apa? Karena tidak sesuai dengan keinginan kita. Ketika saya marahi, saya selalu bilang, kamu kanak-kanak mama pukul ya gitu ya. Terus jawabnya apa dia? Seperti tadi kan, karena sering dengar mama yang ngomel. Lalu dia bilang apa? Nggak apa-apa, pukul aja. Nggak sakit kok. Ya kan kita mukul memang nggak untuk sakit gitu kan. Jadi dia bilang pukul aja mama, nggak sakit kok. Gitu ya. Nah, jadi hal ini kita juga perlu melatih bagaimana kita mendisiplinkan anak gitu ya. Untuk itu kita bisa menegur atau memarahi, tapi jangan sampai membangkitkan amarah di dalam hati mereka. Hadapi dengan kata-kata yang bijaksana dan hati-hati. Walaupun kadang-kadang kalau lagi marah boro-boro bijaksana ya. Keluarlah kata-kata marah, emosi gitu ya. Nah, didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat sesuai dengan firman Tuhan. Untuk mereka memperbaiki diri kalau ada kesalahan. Didiklah mereka dalam kebenaran. Untuk takut berbuat dosa. Bukan takut kepada kita orang tua, tapi takut kepada Tuhan. Jangan sampai dia berbuat dosa. Ya, dan untuk tetap bersemangat melakukan kewajibannya terhadap Tuhan. Didik untuk membangun dia, bukan untuk membangkitkan amarah atau menyakiti anak-anak kita. Bagaimana dengan orang tua yang menjalankan otoritas terhadap anaknya yang tidak benar? Banyak orang tua ya ngajarin anaknya bohong gitu ya. Kalau ada tamu yang datang, aduh bilang aja nggak ada, orang mau istirahat kok gitu ya. Tahu ini orang mau biasa datang hanya untuk meminta sesuatu gitu ya. Udah bilang nggak ada. Lalu apa yang harus dilakukan si anak? Kalau berbohong, dia katanya nggak boleh di sekolah minggu, nggak boleh berbohong. Tapi orang tua suruh berbohong. Kalau saya tidak berbohong, saya dimarahin orang tua. Kalau saya berbohong, saya dimarahin Tuhan. Jadi mana yang diturutin? Kata mama. Itu yang polos ya. Kata mama nggak ada. Ya jadi kita sebagai orang tua harus menjadi teladan gitu ya. Ketika jangan berbohong gitu ya. Tapi kita ngajarin berbohong.
Lalu ketika dia melakukan kesalahan, kamu nggak boleh bohong, nggak boleh bohong. Kan mama kemarin ngajarin saya bohong. Ya, jadi berbalik. Jadi kan teladan di dalam kehidupan kita. Ya, kadang-kadang nggak mudah juga ya saudara-saudara. Kita sebagai ibu-ibu ngadepin setiap hari, atau bapak-bapak gitu ya, anak-anak yang tidak sesuai dengan keinginan kita. Kadang-kadang timbul juga emosi. Tapi ingat ya, kendalikan emosi. Jangan sampai menyakiti hati anak-anak. Dan kita harus berpegang kepada otoritas yang lebih tinggi, yaitu Tuhan di dalam keluarga kita. Nah, ini kita bicara tentang struktur keluarga yang menikah ya. Bagaimana yang tidak menikah? Saya nggak punya anak, saya nggak punya pasangan. Kalau gitu ini nggak berlaku. Berlaku lah ya. Malah ketika tidak mempunyai pasangan atau tidak menikah, banyak waktu yang lebih banyak ya. Kalau ibu-ibu atau bapak-bapak harus pekerjaan, harus keluarga. Kalau yang single kan ya bisa melayani waktu lebih banyak, melakukan pekerjaan lebih banyak, tapi tetap bisa mengasihi. Bisa mengajari orang lain di sekitarnya, entah saudaranya, entah orang anak-anak sekolah minggu, entah orang-orang di sekitar kita, atau ke tempat-tempat lain ya. Jadi di dalam hal ini tentu orang-orang yang tidak menikah pun diberi kekuatan bagi Tuhan dan diberikan waktu yang lebih gitu ya, sesuatu kelebihan buat mereka untuk tetap bisa melayani dengan lebih baik lagi. Nah, kita melihat dari fungsi daripada keluarga ya. Pertama adalah prokreasi, yaitu keturunan gitu ya. Anak adalah anugerah Tuhan. Allah memberkati keluarga-keluarga dengan memberikan anak-anak di tengah keluarga. Dan dikatakan di dalam Kejadian 1:28, beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasa atas bumi, berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Jadi saudara-saudara, ini adalah prokreasi mandat dari Tuhan untuk keluarga beranak cucu. Nah, sekarang banyak sekali keluarga-keluarga sudah menikah nggak mau punya anak, ya, no child di tengah keluarganya. Kenapa? Kenapa? Tidak mau repot, ya. Saya mau happy berkeluarga, tapi saya nggak mau direpotin anak. Nah ya, kembali lagi Tuhan mengatakan di dalam kehidupan keluarga beranak cuculah. Tapi bukan berarti ini harus beranak cucu banyak-banyak gitu ya. Anak adalah anugerah Tuhan. Setiap anak menjadi berkah sendiri. Ya, tadi dikatakan anak pertama, anak kedua, anak ketiga seringkali merasa lebih iri gitu ya kepada adiknya yang kecil, karena kita menganggap anak kecil ini harus dilindungi. Kakak kalau salah, adiknya yang salah, kakaknya juga yang salahin, padahal adiknya juga iseng gitu ya. Jadi kita harus tidak membeda-bedakan anak di dalam keluarga kita. Anak pertama, anak kedua, anak ketiga. Nah itu biasanya anak kedua merasa lebih tertekan gitu ya. Yang pertama lebih mula-mula sangat disayang, kedua sudah kurang sayang, ketiga makin disayang, yang kedua terabaikan. Ya, jadi jangan seperti itu, karena setiap anak menjadi berkat di tengah-tengah kita, punya kelebihan dan kekurangannya. Nah, untuk itu relasi antara orang tua dengan anak memainkan perannya masing-masing, ya. Prokreasi ini bukan tujuan dari pernikahan. Ya, kalau tidak diberikan anak, ya bersyukurlah, ya, karena bisa merawat orang-orang lain gitu ya. Bukan berarti tujuan saya menikah harus saya punya anak. Kalau nggak punya anak harus cerai. Ya nggak gitu juga gitu ya. Karena anak adalah anugerah Tuhan. Yang bisa diberikan bisa juga tidak gitu ya. Oleh sebab itu tujuan daripada pernikahan adalah untuk memuliakan Tuhan tentunya. Prokreasi bukan tujuan pernikahan, sekali lagi. Anak adalah anugerah Tuhan. Bisa diberi, bisa tidak. Tetapi anak ini, prokreasi ini hasil relasi antara pasangan suami istri yang sepakat dan melakukan intimasi itu. Dan harusnya kita tahu bahwa anak ini ada di tengah-tengah di dalam satu pernikahan, ya. Jadi bukan hasil kumpul kebo atau MBA gitu ya. Menikah by accident, enggak gitu ya. Tapi ini adalah satu anugerah Tuhan yang diberikan antara pasangan suami dan istri yang sudah resmi tentunya. Kemudian yang berikut adalah pendidikan, ya. Pendidikan ini di dalam keluarga berarti di mana seorang anak belajar pertama kali.
tentang cinta kasih ketika ibunya mengasihi dia. Disitulah tempat pertama kali anak-anak pertama kali belajar makan, belajar minum, belajar berjalan, belajar bertumbuh, kemudian belajar untuk mengetahui ini apa, belajar bicara. Disitulah keluarga, tempat pendidikan yang pertama. Dan terlebih lagi tadi katakan bahwa tempat untuk belajar bagaimana kasih itu antara orang tua dengan anak. Dia belajar, oh kasih ini seperti ini, tuh ya. Jadi kalau kasih yang salah, dia akan meniru hal yang salah tentunya. Jangan kasih yang salah ya. Dengan memelihara dan mendidik anak-anak, ini berkaitan dengan mempersiapkan anak-anak pada masa depannya. Selain memenuhi kebutuhan fisik, tentu kita juga memenuhi kebutuhan spiritual dan psikososial atau bersosialisasi anak-anak. Diajar untuk bersosialisasi dengan saudaranya, dengan lingkungannya, dengan teman-temannya gitu ya. Nah, ini menjadi modal yang sangat berharga di tengah-tengah masyarakat umum. Saya bacakan di dalam 1 Timotius 5 ayat 8. Di sini dikatakan, tetapi jika ada seorang yang tidak memeliharakan sanak saudaranya, apalagi seisi rumahnya, orang itu murtad dan lebih buruk dari orang yang tidak beriman. Jadi saudara-saudara, di sini kita melihat kita wajib sebagai orang tua untuk memelihara anak-anaknya. Ya, karena tidak merawat keluarga tentu berdampak terhadap kehidupan anggota keluarga. Merusak anggota keluarga, merusak kehidupan jemaat gereja, merusak kehidupan masyarakat, merusak bangsa dan negara kita. Dan itu sulit untuk diperbaiki ketika sudah membesar gitu ya. Anak pun belajar di tengah-tengah keluarga bagaimana menjadi pasangan suami istri. Saya mau seperti mama, saya mau seperti papa, atau saya tidak mau seperti papa, saya tidak mau seperti mama. Kenapa? Contoh yang kurang baik. Jadi berikanlah teladan yang baik supaya anak bisa melihat bagaimana kehidupan keluarga yang sesungguhnya, yang baik, yang sehat tentunya. Kita perlu membangun keluarga sehat sebagai sarana belajar anak, sebagai sebuah pendidikan ya. Pendidikan yang paling mahal dan dari awal. Kalau kita belajar di universitas, kita mau dari TK sampai universitas kita harus belajar mengeluarkan biaya yang besar. Di keluarga itu seperti lebih berharga daripada ketika anak-anak mendapat S1, S2 karena ini pelajaran kehidupan ya. Pelajaran yang utama. Sehingga akhirnya mereka bisa merayakan kehidupan mereka ketika mereka menjadi pasangan suami dan istri. Ya, jadi kalau kita punya anak-anak yang sudah menikah, kalau dulu kita marahin anak, sekarang anak kita marahin anaknya gitu ya. Jadi kita lihat, aduh dulu kamu dulu seperti itu loh gitu. Jadi dia merasakan bahwa oh dulu saya nakal ya. Sekarang dia lihat anaknya nakal gitu ya. Nah, itu bagaimana kita mendidik ya anak-anak kita untuk menyongsong masa depan mereka ketika juga mereka berkeluarga. Kemudian tadi yang berikut adalah tentang ekonomi ya. Di ekonomi di sini di dalam Kejadian 1 ayat 26 dikatakan, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang merata yang merayap di bumi. Bekerja, manusia diberikan tanggung jawab untuk bekerja, mengelola alam, bukan merusak ya. Jadi harus bertanggung jawab, mau menikah harus bertanggung jawab, bisa nggak untuk memberi nafkah keluarganya. Jangan cuma mau menikah aja tapi tidak mau memberi nafkah terhadap keluarganya. Karena memberi nafkah, menyediakan untuk pembiayaan hidup gitu ya, pendidikan agar keluarga ini bisa menjadi mandiri anak-anak kita, menjadi dewasa. Nah, saudara-saudara, kemudian kita bisa melihat yang berikut ya, dampak daripada keluarga yang sehat. Ya, kita lihat. Tadi ada keluarga yang sehat, ada keluarga yang tidak sehat. Bagaimana kita mempengaruhi lingkungan kita sebagai keluarga yang sehat? Apa? Yang pertama adalah keluarga yang sehat dapat menjadi tempat pemulihan. Menjadi sarana pemulihan dari trauma masa lalu. Kenapa dikatakan demikian? Karena setiap kita punya masa lalu yang mungkin tidak baik. Masa lalu yang kurang baik, masa lalu yang masih membawa sakit hati, dendam gitu, kepahitan ya. Masa lalu yang buruk dari keluarga yang lalu. Kenapa? Karena keluarga kita yang ya broken home gitu ya.
ketika kita menikah dengan orang yang kurang tepat, ini akan membawa lagi gitu ya. Kita membawa masa lalu kita ke tengah-tengah keluarga kita, berdampak lagi kepada anak kita gitu ya. Tetapi ketika kita bertemu dengan orang yang tepat, maka akan terjadi keharmonisan di tengah-tengah keluarga dan bisa memulihkan kembali masa lalu kita. Bisa berdamai dengan masa lalu kita. Oleh sebab itu, bagi yang belum menikah, ya, ada yang belum menikah di sini tadi, perbaiki dulu masa lalu, ya, sebelum memasuki masa pernikahan. Ada masa lalu yang mengalami kepahitan. Pulihkan dulu masa lalumu, ya, supaya ketika kita memasuki keluarga tidak bawa penyakit ini ke tengah-tengah keluarga kita yang berdampak kepada keturunan kita berikutnya. Ya, oke, yang belum menikah sudah siap menikah? Siap. Siap menikah gitu ya. Bayangannya ketika kita mau menikah, kenapa kamu mau menikah? Karena saya mau bahagia. Kenapa kamu mau menikah? Karena saya mencintai dia. Begitu masuk menikah, taringnya banyak gitu ya, tanduknya banyak. Bukan bahagia yang diketemukan, tapi apa ibu-ibu yang mengalami? Derita. Oh, derita ya. Ada deritanya tapi ada sukanya ya. Jadi jangan takut juga ya. Ketika kita tidak siap, maka derita itu yang terus kita lihat. Tapi ketika kita sudah matang dan siap, derita itu bisa menjadi kebahagiaan. Ketika kita bisa mengatasi konflik dengan benar, ya. Jadi setiap keluarga pasti akan berjumpa dengan konflik. Tapi bagaimana kita mengatasi konflik itu? Saling mengenal pasangan kita untuk tahu apa yang mereka inginkan supaya tidak terjadi lagi. Ketika kita sudah makin mengenal, maka makin bahagialah kita, ya. Jadi jangan takut, ya, yang belum menikah. Yang sudah menikah pun jangan takut terhadap konflik. Bukan berarti mencari-cari konflik gitu ya. Tetapi ketika ada konflik, hadapi, atasi supaya makin erat lagi persekutuan di tengah-tengah keluarga. Dan untuk itu berdamailah dulu dengan masa lalu. Karena masa lalu yang menyakitkan itu akan membuat penyiksaan di dalam kehidupan kita. Tidak mudah untuk melupakan masa lalu, apalagi itu suatu trauma yang menyakitkan, ya. Tapi bukan berarti kita bisa melupakan semua trauma-trauma kita, sejarah kita, tidak. Tapi bagaimana masa lalu itu tidak berdampak melumpuhkan kehidupan keluarga kita, ya. Ya, sesal, dendam, hati terluka, melumpuhkan masa depan. Tetapi ketika kita bisa menjadikan trauma ini satu pelajaran buat kita untuk tidak kita turunkan kepada anak-anak kita, maka berbahagialah kita di tengah-tengah keluarga kita, ya. Terima dan belajarlah masa lalu untuk kita bisa belajar berjalan bersama Tuhan di masa yang akan datang. Karena ketika kita hidup dalam keluarga ada kasih, saling mengasihi, tapi jangan lupa ada penerimaan yang tidak mudah ketika kita bisa menerima pasangan kita yang mungkin tidak sesuai dengan keinginan kita, juga pasangan kita terhadap kita gitu ya. Dan ketika ada sesuatu masalah, ada pengampunan di tengah-tengahnya. Tidak mudah mengampuni orang, tapi ada kasih, pasti ada pengampunan. Yang berikut ya, kita melihat bahwa keluarga yang sehat dapat menjadi tempat yang aman dan nyaman. Ya, kalau keluarga kita yang teduh, ketika orang pulang kerja banyak stres, tekanan, sampai di rumah, aduh nikmatnya berjumpa dengan anak, memeluk anak gitu ya, wah lepas semua tekanan. Tapi ketika sudah beban di kantor, di rumah ribut terus dengan suami istri, cekcok terus, nah jadilah peperangan Iran dan Israel, ya. Pindah gitu ya ke rumah, enggak ya. Tapi bagaimana kalau keluarga yang sehat dan aman dan nyaman ini bisa menjadi tempat pertumbuhan bagi anak-anak untuk sehat, menghasilkan anak-anak yang sehat dan tangguh, menjadi generasi untuk masa depan kita yang lebih baik lagi tentunya. Yang berikut, keluarga yang sehat dapat mencapai karir yang baik. Nah ini ya, ketika keluarga kita menunjang
akan kehidupan daripada masing-masing, baik suami maupun istri, energi, kekuatan dan energi yang positif itu akan memberikan semangat bekerja. Lebih lagi ya, ditunjang oleh suasana rumah dengan adanya rasa saling percaya, saling peduli, saling mengasihi dan mengutamakan pasangan. Jangan sampai suami pergi curiga gitu ya, percaya, lo lama banget sih pulang, ini kemana nih, sebentar telepon gitu ya. Kok belum pulang udah jam segini? Rapat sama siapa jam segini gitu ya. Pikiran mulai melayang-layang gitu ya. Saling percaya dibutuhkan. Ya tentu saling percaya bukan tadi satu pihak, tapi dua pihak. Yang satu juga melakukan kepercayaan itu, mempertanggungjawabkan kepercayaan itu. Dan si istri boleh mempercayai suaminya ketika melakukan satu pekerjaan. Nah, untuk itu kita tahu bahwa di dalam keluarga memang ada konflik tadi sekali lagi ya. Ada konflik tapi bukan untuk menakutkan atau menjauhi konflik, tapi konflik bisa membuat tadi ya rekonsiliasi kita menjadi konstruktif bukan destruktif. Belajarlah untuk mengatasi konflik ini untuk bisa membangun, untuk lebih saling mendekat, bukan untuk saling menjatuhkan atau menjauh. Yang berikut, bagaimana memelihara keluarga yang sehat? Yang pertama tentu dikatakan kita harus punya komitmen sebagai pasangan. Ketika kita menikah, ada janji setia ya, sampai maut memisahkan kita. Buru-buru maut gitu ya. Baru sakit sedikit aja udah ditinggalin gitu kan. Mau senang-senang aja, tapi nggak ada yang di sini ya. Sini semua baik-baik ya. Setia sampai akhir. Dan dikatakan di dalam Maleakhi 2 ayat 16, Tuhan berfirman, sebab aku membenci perceraian. Saudara-saudara, perubahan terjadi di dalam masyarakat saat ini gitu ya. Kalau dulu perceraian itu jarang gitu ya. Kita cekcok punya orang tua cekcok tapi tetap bersatu. Sekarang baru cekcok sedikit udah minta cerai. Sebentar-bentar cerai dan dikatakan lebih dari 50% perceraian terjadi di tengah kehidupan. Bukan cuma di Eropa, bukan di Barat, tapi di Indonesia juga. Cuma memang kalau di Indonesia catatannya nggak ada gitu ya. Tapi kalau dihitung-hitung orang bilang seluruh dunia gitu ya, lebih dari 50%. Bahkan di beberapa negara dikatakan hampir 100%. Kok bisa? Habis ya. Kenapa? Karena satu orang kawin cerai lagi gitu ya. Jadi terjadi perceraian berkali-kali dari satu orang. Contohnya bintang film. Banyak kan? Bukan cuma sekali cerainya, tapi berkali-kali gitu ya. Untuk itu diperlukan komitmen untuk tetap setia dan mengingat janji nikah bagi setiap pasangan. Kenapa? Karena ketika terjadi perceraian bukan hanya melukai pasangan, tapi lebih lagi melukai hati anak-anak kita. Membuat luka bagi anak-anak kita. Kemudian yang berikut, untuk memelihara keluarga yang sehat, kita harus menerima pasangan, anak, saudara. Tidak selalu menuntut sesuai dengan keinginan kita ya. Kita tahu setiap orang punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Kita bisa menerima baik pasangan kita maupun anak-anak kita ya. Kita belajar untuk menerima, oh anak kita seperti ini yang satu, yang kedua ini, yang ketiga seperti ini. Tidak sama. Kita punya anak dari sumber yang sama tapi hasilnya beda-beda ya. Karakternya beda-beda. Untuk itu kita memperlakukan setiap anak juga perlu sikap yang berbeda, tidak harus sama rata. Kemudian kita harus menghargai setiap perasaan, pikiran dan kehendak mereka. Nyatakan kasih. Ya, tidak ada yang lebih berharga dan indah selain kasih yang diberikan pada tepat waktunya. Yang berikut, kita menyediakan waktu buat keluarga. Jadi jangan bilang saya mengasihi keluarga tapi tidak pernah ada di rumah, gitu ya. Kemudian saya mengasihi anak-anak tapi tidak pernah berbicara dengan anak. Perlu penyediakan waktu bagi keluarga, pasangan dan anak-anak kita. Berkumpul bersama, makan bersama, rekreasi bersama, beribadah bersama-sama ya. Karena kita tahu setiap kita akan menjadi tua ya. Yang muda-muda sekarang akan menjadi lebih tambah usia, yang tua-tua tambah lagi usianya gitu ya. Waktu kita, apa yang kita gunakan? Sebagian besar kita habiskan untuk apa?
sia-siakah? Atau betul-betul mempunyai makna di tengah-tengah kehidupan kita? Ya, jangan hanya untuk memuaskan nafsu kita. Kemudian yang berikut ya, untuk memelihara keluarga yang sehat, kita menciptakan lingkungan yang sehat bagi anak-anak untuk menciptakan pola asuh yang sehat. Kemudian menentukan sekolah dan lingkungan yang aman bagi pertumbuhan anak. Pola asuh yang sehat adalah bagaimana orang tua mendidik anak gitu ya. Bukan hanya otoriter ya. Kamu harus ini, kamu harus ini, kamu harus ikut ini gitu ya. Tetapi bagaimana kita bisa mengajak diskusi anak-anak, apa yang dia mau. Tentu bukan semua keinginannya dituruti. Kita akan membimbing anak-anak yang belum banyak mengerti untuk mereka lebih mengerti banyak dan mengarahkan mereka di dalam kehidupannya. Kebahagiaan orang tua adalah ketika melihat anak-anak hidup berbahagia ya. Bukan seberapa besar hadiah anak-anak kepada kita, tapi berapa bahagianya mereka hidup. Itu adalah kebahagiaan buat orang tua ya. Saudara-saudara, jadi untuk itu kita perlu juga menentukan bagaimana anak sekolah, lingkungan yang aman bagi kita ya. Jangan-jangan di rumah ada orang-orang mengintai anak-anak kita seperti saat ini gitu ya. Entah itu pembantu kita, kadang saudara kita, supir kita. Kita harus juga menjaga keamanan buat anak-anak kita. Yang berikut. Ya, jadilah orang tua yang bekerja dan bertanggung jawab. Untuk memenuhi kebutuhan daripada keluarga, tentu kita harus bekerja dengan bertanggung jawab. Tapi bukan berarti bekerja lebih penting dari keluarga, tidak ya. Kita bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Jadi jangan lupakan juga waktu untuk keluarga. Jangan sampai kita bekerja dan melupakan keluarga kita. Kemudian yang berikut. Jadilah orang tua yang mewariskan iman dan menjadi teladan bagi generasi berikutnya ya. Jadi bukan harta benda yang kita tinggalkan, tapi yang terutama adalah iman percaya kepada Tuhan. Ketika mereka mengenal Tuhan, kita pasti percaya bahwa Tuhan akan menuntun mereka di dalam setiap situasi, di dalam setiap persoalan yang mereka hadapi ya. Warisan terbesar bukan material, tetapi iman. Karena saudara-saudara, kita tahu bahwa di dalam hati kita ya, ketika kita sudah dipenuhi, kita melihat orang-orang sudah punya segalanya tapi tidak pernah puas. Why? Mengapa? Karena di dalam hidup kita ada satu ruang kosong yang perlu diisi oleh kebenaran firman Tuhan yang tidak bisa digantikan oleh apapun juga. Wariskanlah iman kepada generasi kita berikutnya. Kemudian kalau kita sudah mewariskan ini, maka kita akan menghasilkan anak-anak yang mempunyai karakter yang baik dan tentu berintegritas di dalam kehidupan mereka. Jadilah teladan ya. Teladan dalam perbuatan lebih berkuat pengaruhnya daripada perkataan. Kita 1000 perkataan tapi tidak pernah dilakukan. Omong kosong kata anak-anak ya. Omong kosong doang. Mereka cuma masuk kuping kiri, keluar kuping kanan. Tetapi ketika mereka melihat kelakuan kita, itu akan lebih mengena di dalam kehidupan mereka. Kemudian berikutnya yang terakhir ya, saudara-saudara, apa sih yang dimaksud dengan keluarga sehat? Keluarga sehat adalah keluarga yang anggotanya hidup dalam kondisi fisik, mental, spiritual, dan lingkungan yang baik, serta saling mendukung satu sama lain untuk mencapai kesejahteraan secara menyeluruh. Jadi bukan kesejahteraan dalam hal fisik saja, tetapi juga di dalam hal mental, kemudian di dalam spiritual ya. Secara utuh sebagai manusia, kita memerlukan ketiga hal ini. Maka berbahagialah ketika kita mencapai keluarga yang sehat seperti yang Tuhan inginkan di dalam hidup kita. Mari kita tundukkan kepala.